Amin. Terima kasih Ibu Nona. Saya ingin mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu sudah mengadakan suatu covenant atau perjanjian dengan umat Israel. Lalu saudara akan bertanya, apa itu covenant? Covenant itu adalah hubungan antara dua partner yang mengikat janji satu sama lain dan mereka akan bekerja sama untuk mempunyai tujuannya sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Dan saudara tahu, biasanya covenant itu diikat dengan sumpah, dengan fakta perjanjian, dengan upacara-upacara. Di dalam covenant itu ada obligasi atau syarat-syarat atau komitmen-komitmen yang harus dipatuhi bersama. Tetapi saudara tahu bahwa covenant itu berbeda dengan kontrak karena sifatnya itu sebuah relasi dan sangat personal, sangat pribadi. Contoh yang paling umum itu adalah hubungan pernikahan antara suami dan istri. Mereka itu berjanji untuk memasuki sebuah hubungan formal dan mereka itu mengikatkan dirinya kepada satu sama lain dan hubungan satu sama lain untuk setia dan untuk memuja, untuk cinta satu sama lain. Mereka itu suami istri itu akan bekerja sama sebagai partner untuk mencapai tujuan yang sama, tujuan bersama, membangun rumah tangga, membesarkan anak-anak mereka. Saudara-saudara, hubungan covenant itu kita bisa temukan di sepanjang Alkitab. Ada hubungan covenant yang bersifat pribadi antara dua pihak. Misalnya Daud dan Jonathan. Saudara bisa membaca di dalam 1 Samuel 23. Kemudian ada juga covenant politik. Ini biasanya antara dua raja dari bangsa satu dengan bangsa lain. Misalnya di dalam hubungan antara Raja Salomo dengan Raja Hiram. Saudara bisa membacanya di dalam 1 Raja-Raja ayat 5. Kemudian contoh yang di dalam Alkitab lagi, ada covenant yang bersifat hukum di antara sebuah bangsa. Misalnya hukum untuk membebaskan budak Yahudi. Saudara, memasuki sebuah covenant itu adalah hal yang utama di dalam masyarakat kuno, ancient Near East. Di mana dalam peradaban di dalam Alkitab itu dimulai, maka ketika Allah itu memasuki covenant dengan manusia, hal ini bukanlah hal yang baru mereka mengerti. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa covenant antara Allah dengan umat Israel itu seperti ini. Pertama, apabila umat Israel itu melakukan ketaatan di dalam hukum Tuhan, maka umat Israel akan menerima blessing atau berkat, berkat, dan berkat. Tetapi jika umat Israel itu melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka umat Israel itu akan mendapatkan curses atau kutuk gitu ya. Saudara bisa membacanya di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saudara bisa membacanya sendiri ya karena ini panjang sekali. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu Tuhan sudah berjanji kalau umat Israel itu mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan, maka umat Israel itu akan menerima berkat, berkat, dan berkat. If you obey my command, you will be blessed. Tetapi sebaliknya,
Saudara bisa membacanya di dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 45. Di situ dikatakan Tuhan mengatakan kepada umat Israel, jika umat Israel itu melanggar perintah Tuhan, maka kutukan demi kutukan itu akan menimpa umat Israel. If you disobey my commands, you will be cursed. Lalu bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru? Rasul Paulus menulisnya kepada jemaat di Galatia. Mari kita baca di dalam Galatia 3 ayat 10 sampai 13. Saya minta Pendeta Wanda untuk membacakannya. Galatia 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus itu mengutip dari Kitab Perjanjian Lama di dalam Ulangan 27 ayat 26. Sekali lagi, Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus itu seringkali mengutip ayat dari Kitab Perjanjian Lama. Kenapa dia melakukan itu? Pertama, Rasul Paulus itu sedang mengajar dari Kitab Perjanjian Lama. Dan ini membuktikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu adalah Alkitab yang diinspirasikan oleh Allah. Karena apa? Pada waktu Paulus ini berbicara kepada jemaat Galatia, Injil itu belum dituliskan secara lengkap, tetapi masih berupa surat-surat yang tersirkulasi, begitu ya. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus adalah orang Farisi. Dia itu sangat paham akan Torah atau Perjanjian Lama. Rasul Paulus itu mempunyai otoritas untuk mengajar Perjanjian Lama, dan ini membuktikan bahwa Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu adalah ada kesinambungan, begitu ya. Itu adalah kedua kanon Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah faith, final, absolute, inerrant, infallible, dan theopneustos. Saudara-saudara, kita harus menyelidiki maksud dari Rasul Paulus. Di sini, di Galatia 3 ini, Rasul Paulus itu sedang tidak berusaha mengatakan bahwa hukum Taurat itu membawa kutukan bagi orang yang melakukannya. Tetapi sebaliknya begini, Rasul Paulus itu mengajar bahwa semua orang yang berusaha untuk hidup di bawah aturan kebenaran hukum Taurat atau Torah, maka orang-orang itu berada di bawah ancaman hukuman Taurat. Maksudnya di bawah ancaman kutukan. Kenapa?
Karena apabila seseorang itu tidak memiliki kesetiaan atau dia melanggar satu perintah saja di dalam Torah, maka ancaman kutukan itu akan terjadi. Dan kita tahu bahwa perintah hukum Taurat itu ada berapa? 613 misvot. Yang terdiri dari 365 perintah larangan dan 248 perintah yang bersifat positif. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan apabila orang itu tidak setia atau tidak secara terus-menerus atau tidak hidup di dalam Taurat maksud saya, untuk melakukan 613 misvot, itu adalah orang yang terkutuk. Saudara tahu kelompok mana itu? Itu adalah kelompok Advent atau golongan Judaizer. Golongan Judaizer itu mengatakan kamu bisa masuk surga, kamu bisa selamat asal plus kamu melakukan sabat, plus kamu setia untuk hidup sabat, melakukan sabat sabat setiap hari Sabtu. Saudara-saudara, golongan Judaizer itu diajarkan bahwa hukum Taurat itu artinya justification. Artinya dengan melakukan hukum Taurat, orang Yahudi itu akan dibenarkan. Dan itu adalah tata aturan hidup mereka. Golongan Judaizer itu harus hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Artinya golongan Judaizer ini harus mencari untuk mendapat pembenaran dengan cara apa? Dengan cara mentaati dan melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun mengalami justification atau mendeklarasikan dirinya itu menjadi orang benar karena melakukan hukum Musa atau melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang mampu secara sempurna untuk mematuhi semua ke-613 misvot. Saudara-saudara, jadi kelompok Judaizer itu, mereka itu masih hidup di dalam pekerjaan hukum Taurat. Itu adalah orang-orang yang masih berada di dalam kemurkaan. Saudara bisa membacanya di dalam Roma 4 ayat 15. Orang tersebut belum mengalami justification di dalam Tuhan. Saudara bisa membacanya di dalam Galatia 2 ayat 16, serta orang tersebut masih hidup di dalam kutukan. Saudara bisa membacanya di dalam Galatia 3 ayat 10. Saudara-saudara, kita tahu bahwa setiap manusia di dunia dilahirkan itu sudah berdosa. Maka manusia itu harus dihukum, dikutuk, dan berada di dalam penghakiman yang kekal. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan, orang yang masih hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu tidak memperoleh hidup yang kekal. Untuk itulah setiap manusia memerlukan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, sebenarnya saudara-saudara, hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel itu adalah sebuah bayangan. Dan penggenapannya itu hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Galatia 3 ayat 11 dan 12,
Rasul Paulus mengutip lagi ayat dari kitab Perjanjian Lama. Mari kita baca di dalam Habakuk 2 ayat 4. Habakuk 2 ayat 4, saya akan membacakannya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Rasul Paulus juga mengutip ayat di dalam Perjanjian Lama itu di dalam Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, perhatikan di dalam Habakuk 2 ayat 4 dan Kejadian 15 ayat 6. Ada dua kata yang menarik. Iman dan kebenaran. Itu dikatakan bahwa orang benar itu akan hidup dengan imannya. Abram percaya kepada Tuhan, maka itu dihitung sebagai suatu kebenaran. Sedangkan saudara-saudara, di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menegaskan bahwa seseorang itu mengalami justification, pembenaran itu hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan, bukan karena kesetiaan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Amin. Amin. Saudara-saudara, jadi ada perbandingan antara hukum Taurat dan Injil. Kalau di dalam hukum Taurat, kamu itu harus melakukan ini, harus melakukan itu, kamu harus patuh agar kamu itu dianggap sebagai orang benar. Tetapi saudara-saudara, kalau di dalam Injil, ketika engkau menerima kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu sudah final dan secara otomatis engkau sudah menjadi orang benar. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, Injil itu berisi keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi, Injil itulah yang harus kita khotbahkan. Injil itulah yang harus kita ajarkan. Agar apa, saudara-saudara? Kehidupan kita diselimuti oleh kebenaran ilahi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam orang Yahudi, konsep orang Yahudi itu ada konsep blessing and curses. Jadi begini, jika seseorang itu dikatakan akan mengalami blessing, apabila orang itu dekat dengan Tuhan, apabila orang itu berkenan di hadapan Tuhan, apabila orang itu menjadi favoritnya Tuhan, maka orang tersebut harus melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Kebalikan dari blessing itu adalah curses. Curses bagi orang Yahudi itu, kalau orang Yahudi itu jauh dari Tuhan, maka Tuhan itu akan memalingkan mukanya dari orang Yahudi itu. Dan akibatnya orang tersebut akan mendapat hukuman. Saudara-saudara, tetapi Alkitab mengatakan, Alkitab di dalam Perjanjian Baru menegaskan bahwa seseorang itu mendapatkan dan mengalami blessing itu kalau dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Efesus 1 ayat 3. Karena Yesus sudah mati. Yesus sudah mematahkan kutuk dosa manusia. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel, maksudnya bangsa Israel, itu ketika menghukum seseorang yang berdosa itu dia
merajam orang itu sampai mati. Tetapi saudara-saudara, cara itu berubah di zaman pemerintahan Roma. Kalau seseorang berdosa, maka hukumannya itu adalah dia disalibkan. Sama seperti Yesus mati menanggung kutukan dosa saya dan saudara. Dengan cara apa? Disalibkan. Seperti tertulis di dalam Ulangan 21 ayat 23. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu disalib waktu senja. Dan saat itu terjadi kegelapan itu menutupi bumi. Kalau saudara ingin melihat bagaimana rasanya penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara bisa membacanya di dalam Mazmur 22 dan Mazmur 69. Pada waktu Yesus di kayu salib, Yesus itu sangat menderita secara fisik, secara spiritual. Dan Yesus itu ditinggalkan. Dia itu sendirian. Bukan hanya ditinggalkan oleh para muridnya. Tetapi Bapa sendiri meninggalkannya. Bapa meninggalkan anaknya di kayu salib. Lalu dengan suara yang sangat memilukan, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudara, saat itulah Bapa memalingkan wajahnya dari anaknya. Saat itulah Yesus terpisah dari Bapanya yang ada di surga. Karena apa? Bapa itu adalah Allah yang kudus. Bapa itu benci dengan dosa. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib, semua dosa, semua kutuk, semua murka Allah itu ditanggung oleh Yesus. Amin. Kemudian Yesus mengatakan, sudah selesai. It is finished. Apa yang sudah selesai, saudara-saudara? Yesus di dalam kekekalan sudah dipredestinasikan untuk menanggung dosa-dosa orang pilihan di kayu salib. It is finished. Yesus di dalam kekekalan sudah dipredestinasikan untuk mematahkan kutukan, untuk mematahkan kutukan hukum bagi orang-orang pilihan di kayu salib. It is finished. Yesus yang di dalam kekekalan sudah dipredestinasikan untuk memuaskan murka Allah bagi orang-orang pilihan di kayu salib. Sehingga orang-orang yang beriman di dalam Yesus menjadi orang yang mengalami pembenaran, mengalami justification. Mari kita katakan justification. 1, 2, 3. Justification. Dan orang-orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus itu menjadi orang-orang yang favoritnya Tuhan, kesukaannya Tuhan, kesenangannya Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Mari kita renungkan, saudara-saudara, apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupanmu. Kematiannya, kebangkitannya. It is finished. Kutuk dosa, kutuk hukum, murka Allah sudah ditanggung di dalam Yesus
Kristus. Amin. Saya menyerahkan kepada hambanya.